Pasca pemungutan suara pemilu 2024, Rabu 14 Februari 2024, warganet berulang mengunggah kejanggalan sistem informasi rekapitulasi atau Sirekap milik Komisi Pemilihan Umum atau KPU ke media sosial. Perbedaan data antara hasil pemungutan suara di sejumlah tempat pemungutan suara dan data yang ditayangkan di Sirekap menjadi sorotan utama. Meski KPU sudah menjelaskan Sirekap hanya alat bantu, tak sedikit yang tetap mempercayai perbedaan data sebagai salah satu bentuk dugaan kecurangan. Kekritisan warganet kembali tampak pasca pemungutan suara. Banyak diantaranya yang mengambil video atau formulir C hasil pleno yang berisi perolehan suara pemilihan legislatif dan pemilihan presiden di setiap TPS, setelah petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS menyelesaikan penghitungan secara manual di TPS. Tak berhenti di situ, berselang beberapa saat, mereka lantas membandingkan data di formulir C hasil dengan data di Sirekap. Hasilnya, sejumlah warganet langsung menyimpulkan adanya kecurangan. Jumlah anggota KPU pun bergegas menepis tudingan itu. Meski demikian, mereka tak menampik adanya perbedaan data antara C1 hasil dan Sirekap. Hingga Sabtu siang, perbedaan data untuk surat suara Pilpres terdeteksi di 1.700 TPS atau 0,32% dari total 533.435 TPS yang suaranya sudah masuk. Sementara untuk memilih anggota DPR, kesalahan ditemukan di 7.473 TPS atau 1,85% dari data masuk sebanyak 402.911 TPS. Perbedaan ini disebut sepenuhnya karena kesalahan teknis. Desakan pun muncul kepada KPU untuk menghentikan publikasi hasil pemilu melalui Sirekap. Pasalnya, data yang diunggah ke Sirekap dinilai tidak akurat atau justru menimbulkan kegaduhan di masyarakat. Ketua fraksi PKS di Dewan Perwakilan Rakyat Jazuli Juwaini dalam keterangannya Minggu 18 Februari mengungkapkan, kesalahan data di Sirekap dikhawatirkan menjadi sumber masalah baru yang dapat berdampak pada integritas hasil pemilu. Sebab setiap suara yang diberikan pemilih di bilik suara harus dijamin hingga penetapan hasil pemilu. Sekretaris Jenderal Komite Independen Pemantau Pemilu atau KIPP Kaka Suminta mengatakan, pengunggahan data di Sirekap pun cenderung lambat. Hingga Minggu 18 Februari pukul 10.00, data Pilpres yang masuk baru 66,61% dari total 823.236 TPS, dan Pileg baru 51,28%. Padahal penghitungan suara di TPS telah berakhir maksimal Kamis 15 Februari pukul 12.00. Sementara hasil hitung cepat sejumlah lembaga survei telah selesai beberapa waktu lalu. Oleh karena itu, KIPP meminta KPU menghentikan proses publikasi di Sirekap agar tidak menimbulkan spekulasi dan keresahan di masyarakat. Menanggapi hal ini, anggota KPU Betty Epsilon Idrus dalam keterangannya Sabtu 17 Februari mengatakan, Sirekap tidak digunakan sebagai acuan penetapan hasil pemilu. Publikasi data di Sirekap bertujuan untuk memudahkan akses informasi publik dalam mengawal suara yang telah diberikan di TPS. Meski demikian, KPU tak membantah bahwa ada perbedaan data yang dipublikasikan dalam Sirekap.